Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anjim ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan rezeki yang halal. Terlebih adalah nikmat panjang umur dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita bisa melangkahkan kaki kita hari ini ke Masjid Al-Manar untuk sama-sama melaksanakan kewajibannya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita sekalian yang insya Allah istiqamah di jalannya hingga hari akhir. Dan kita berharap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat pada kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak pada kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Hud ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladzina su'idu fafil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majzuz. Dan orang-orang yang berbahagia tempatnya adalah di surga, mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada terputus darinya. Surat Hud ayat 108. Satu hari ada pertengkaran sengit antara seorang suami dan istri. Dalam pertengkaran itu sang suami berkata kepada istrinya dengan kemarahan yang luar biasa, seraya berkata, sungguh aku akan menjadikan kamu menderita dan sengsara. Dengan suara lirih istrinya berkata, kamu tidak akan pernah bisa mencelakakanku sebagaimana kamu tidak bisa membahagiakanku. Dengan nada heran sang suami balik bertanya, mengapa tidak bisa? Istrinya menjawab dengan tegas dan yakin, sekiranya kebahagiaan itu hanya berkaitan dengan uang belanja dan perhiasan, niscaya kamu bisa menghentikannya.
Akan tetapi kebahagiaan itu hanya ada pada suatu yang di antara kamu dan semua manusia tidak akan pernah bisa menguasainya. Dan ingat baik-baik, sesungguhnya kebahagiaanku ada dalam imanku, sementara imanku ada dalam relung hatiku, dan hatiku hanya ada dalam genggaman Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang telah diungkapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah ketika beliau menegaskan, apa yang aku takutkan dari musuh-musuhku, sesungguhnya surga dan tamannya ada dalam hatiku, kemana aku berjalan dia selalu menyertaiku. Penjara bagiku adalah kesendirianku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematianku adalah syahid dan syahada baginya. Kemudian pengusiranku dari negaraku atau buminya adalah wisata bagiku. Inilah kebahagiaan yang diharapkan dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan yang timbul karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang didasari karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebahagiaan yang karena kita melakukannya dengan penuh kesadaran akan keislaman kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku, Allah adalah Tuhannya, kemudian dia meneguhkan ucapannya itu dalam hatinya, dia kuatkan ucapannya dengan hatinya, sesungguhnya malaikat-malaikat akan turun kepadanya sambil mengatakan, jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersamanya, dan sudah akan ditempatkan untuknya surga atau dijanjikan untuknya surga kelak di hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita istiqamah dalam ajaran Islam, kemudian kita lakukan segala upaya untuk menjadikan kehidupan kita berislam, sesungguhnya disitulah timbul kenyamanan dan keamanan dalam diri kita. Dan keamanan dan kenyamanan dalam hidup kita adalah sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, adalah sesungguhnya sesuatu yang menjadi ciri-ciri kebahagiaan seseorang dalam kehidupannya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik, Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanati ad-dunya hammahu ja'alallahu syamlahu wa kanatid dunya indahu wa kanatid dunya fi qalbihi wa kanatid dunya al-qina'u fi qalbi wa man kanatid dunya hammahu ja'ala faraqallahu samlahu wa ja'ala faqarahu fi baina ainihi wa lam yakun dunyahu atahu illa ma syaa Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan kumpulkan segala kebahagiaannya dalam dirinya, dan sesungguhnya kebahagiaannya ada dalam hatinya, dan dunia baginya hanya sekedar sesuatu yang tidak berharga. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah kumpulkan segala kesulitan-kesulitan dalam dirinya, dan dijadikan di antara dua matanya kefakiran,
dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali hanya seperlunya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya dalam kehidupan nyata kita hari ini kita temukan berbagai tipe manusia. Ada orang-orang yang senang dengan kehidupan yang penuh dengan bergelimang harta. Hidupnya poya-poya, merasa bahagia ketika punya harta, kemudian berpoya-poya, berganti-ganti pasangan, mempertunjukkan segala kerusakan dan asusila terhadap sesamanya. Kemudian dia merasa puas dengan kemaksiatan yang telah dilakukannya. Tapi juga ada kita temukan banyak orang yang memaksimalkan waktu, tenaga, pikiran, dan hartanya untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, untuk kebahagiaan umat. Mereka akan susah kalau melihat saudara-saudaranya susah. Mereka akan gelisah kalau melihat saudara-saudaranya tidak terbantu dalam keadaan sulit. Mereka akan menyesal dalam hari-harinya ketika tidak sholat berjamaah, tidak tilawah Quran, tidak berzakat, tidak berinfak dan lain sebagainya. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, tafakkadul halawatu fi salasati asya, fi salat wa fi dzikri wa fi tilawatil Quran. Carilah kebahagiaanmu dalam 3 hal. Dalam salatmu, dalam zikirmu, dan dalam tilawatil Quran. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan ada 3 hal yang bisa mempengaruhi suasana kebahagiaan seseorang. Yang pertama, kebahagiaan yang dipengaruhi oleh eksternal. Dia akan bahagia kalau punya duit, kalau penuh dengan kegelimangan harta. Baginya hidup ini hanya sekedar uang. Baginya hari ini hidup hanya sekedar duit dan sebagainya. Kebahagiaannya hanya tertumpu pada harta dan kekayaan. Bahkan kekayaan yang dimiliki digunakan untuk hal-hal yang percuma dan hal-hal yang tidak membawa dia kepada kebahagiaan akhirat. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai lahza bahimiyah khayaliyah, kebahagiaan semu, kebahagiaan yang sesaat, yang sebentar lagi akan hilang ketika dia meninggal. Bahkan sebelum meninggal, kalau Allah tentukan hilang, maka kebahagiaannya pun akan hilang. Yang kedua, kebahagiaan yang disebabkan karena nikmat pada badannya. Dia akan bahagia kalau badannya sehat, fit, sempurna. Dia akan sehat, dia akan bahagia kalau memiliki tubuh yang ideal dan sebagainya. Dia akan bahagia kalau kemolekannya bisa dilihat oleh orang lain. Dan dia akan bahagia kalau bisa mempertontonkan segala aurat yang dimilikinya. Dan ini juga bahagia yang sesaat. Perjalanan waktu akan menentukan, tambah tua seseorang akan tambah tidak berguna badannya, akan tambah menjadi sesuatu yang tidak menopang dalam kehidupannya dan sebagainya. Yang ketiga adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kita nantikan, kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang diharapkan oleh kita semua orang-orang beriman. Bahagia kita di dunia dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan karena ketaatan kepada Allah. Karena kita taat terhadap perintah-perintah Allah. Dan kelak kebahagiaan di akhirat ketika Allah balasi segala apa yang kita lakukan dengan kebahagiaan yang hakiki dan terus menerus dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi melanjutkan ada 5 sebab yang menjadikan kita bahagia. Pertama, sebab karena kita beriman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita beriman, kita bertauhid, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang satu. Kemudian kita istiqamah dengannya, adalah bentuk kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, kebahagiaan itu bisa timbul karena sebab tazkiyatun nafas, karena hati kita bersih. Karena hati kita tidak pernah mengeluh atas apa yang Allah berikan. Kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Kita ridha dan rela dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Yang ketiga, karena sebab kita sholat. Ini penting Bapak Ibu, Bapak sekalian, karena sholat itu menjadi solusi bagi kehidupan kita semua. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah kalian kepada sabar dan sholat. Bahwa sholat ini menjadi penting bagi kita, karena semua urusan kita akan selesai dengan sholat kita. Yang keempat, ketika kita ridho dan qanaah, kita ridho dengan segala takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kita qanaah dengan segala pemberian yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini menjadi sumber atau sebab-sebab kebahagiaan dalam hidup kita. Yang terakhir adalah zikir. Zikir kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ketika dalam kesunyian, kesendirian, ketika kita menyebut asmanya, ketika menyebut nama-namanya dengan segala keagungannya, insya Allah juga ini menjadi penyebab akan kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bittaqwa wattihadu ila najat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ajib ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasraddin wahdul man hadalal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal muqtadi'ata wal musyrikin wal yahudi wal israel a'da'aka a'da'adin. Allahumma saddid samlahum wa majjik jam'ahum wa jaljil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.